Aduh, baju gua salah nih kayaknya nih. Gue ganti baju deh bentar nih. Gak apa-apa deh, bagus. Kan kita gak harus seragam. Bukan Kan masalah seragam. menunjukkan karakter. Bukan temanya, maksud gue gini. Iya. Kan temanya nih kayak sweater gitu kan. Masa gue tiba-tiba Makau begini gue. Kan nyambung. Hah? Maksudnya? Judi online. Oh alah. Nyambungnya di mana? Lu jadi kayak Choyun Fat tau gak? Bukan. Kayak God of Gambler maksud lo? God of Gambler. God of Gambler. Enggak, maksud gue gini. Ini baju bukan judi online. Itu judi yang di Makau-Makau. Iya. Pasti Tapi kan ada ada judi-judinya. Oh, judi-judinya. ada irisannya, ada judi-judinya. Ada penjudi-penjudinya gitu. Kalau judi biasanya apa? Apa? Judi. Gue butuh kita membahas ini karena gue buta sekali soal judi online. Masa? Bener. Sorry. Ini judi online tuh yang slot-slot itu bukan sih, Cai? Ya sebenarnya kalau judi online kan slot. Ya pokoknya perjudian. Tapi secara online. Secara online. Itu ada banyak tipe-tipe judi. Ada game-gamenya banyak. Makanya kan waktu itu ada orang yang di atas tuh ngomongnya bukan judi kok, itu permainan. Gitu. Oh, di atas maksudnya gue gak ngerti nih, sorry. Atas ya. Kayak pemerintahan. DPR, gitu. DPR waktu itu oke, ketahuan. Waktu itu DPR ketahuan. Oh, DPR. Sorry. Enggak, gue bingung ngomongin atas tuh apa? Lantai atas apa? Kalau DPR tuh di bawah. Karena kan dia melayani kita. Mewakili. Oh ya juga. Melayani atau mewakili sih? Perwakilan kan Dewan Perwakilan. Kenapa jadi bahas itu sih? Bukan pelayanan. Iya. Dewan Pelayanan Rakyat. Ini kan Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Bener. Iya. Jadi maksudnya ya dia setara sama kita lah. Iya. Urusin kita dong. Lu ke DPR gitu. Lu jadi anggota DPR ya, tapi ngurusin kita. Kalau gue sih enggak sih. Gue sih enggak ngerasa setara. Ya beda lah, fasilitas beda, mobilnya beda. Intinya ngerti enggak lo maksud gue? Gajinya beda. Gajinya beda. Itu realitanya. Iya. Tapi secara konsep. Secara konsep kan seharusnya dia mewakili kita, berarti aspirasi kita harus disampaikan. Iya. Jadi dia punya tugas. Oke, kita shift langsung. Tema kita kali ini adalah membahas tentang wakil rakyat. Wakil rakyat. Coba nih gue dari tadi coba, karena gue awam atau buta soal judi online, gue sempat browsing juga. Kalau judi online sebenarnya secara konsep kan memang judi yang dilakukan online. Oke. Gitu. Jadi cuma di dalam situ ada macam-macam. Jadi konsepnya sama seperti kalau lu ke mana ya? Ke Las Vegas. Oke. Itu yang paling gampang dibayangin lah gitu. Walaupun susah untuk direalisasikan ke Las Vegas. Kita belum makanya, tapi kan banyak referensinya di film-film. Ya, kalau misalkan kayak baju yang model Denny nih di Hong Kong ya. Di Hong Kong, di Macau. Macau, gitu iya. nggak relate. Gue juga bingung gue. Tahu cuma film-film dulu tuh yang zaman-zaman Choyun Fat, Andy Lau. Nah, ini kan gini-gini nih, masuk banget nih. Iya. Gitu. Tapi Las Vegas lah gitu. Iya. Jadi permainannya ya macam-macam sama kayak di situ, ada yang slot tuh yang di jegrek gitu. Itu pachinko bukan sih? Kalau pachinko yang bola. Oh, itu beda lagi ya? Beda. Oke, slot itu kan kalau gue lihat di film yang mesin manual, itu berarti kita berharap si tiga-tiganya kecocokan gambar ya, tiga-tiganya. Sebenarnya kayak gitu. Kalau permainan kan ada blackjack, ada poker, ya gitu-gitulah sama lah gitu. Tapi diakomodir secara online sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi ada perusahaan illegal atau ilegal gitu, dia bikin website. Aplikasi ya? Oh, website. Ada aplikasi, ada website. Kalau zaman dulu website gitu. Akhirnya dibikinnya permainan itu secara online. Oke. Gitu. Nah, memang yang jadi pertanyaan itu real enggak? Oke. Gitu. Real atau sistem yang nentuin. Kayak gitu. Itu kan yang sebenarnya jadi pertanyaan. Walaupun sebenarnya kalau kita ngelihat ceritanya yang kayak Las Vegas, itu katanya itu yang dealer kartu itu, yang bagian kartu, itu tukang sulap. Maksudnya bukan tukang sulap, orang yang udah belajar. Lu cocok nanti jadi. Tapi bener deh, ada yang mereka tuh udah belajar trik sulap yang kecepatan tangan itu. Iya, supaya orang gak gampang menang. Dia bisa membantu kayak gitu-gitu. Ada yang pernah kamera
Jadi sebelum dia bagiin ke orang gitu, dia udah lihat dulu kayak gitu-gitu ada tuh video-video. Tapi film-film sebelum ke situ, sebetulnya judi pada dasarnya itu legal gak sih? Enggak lah. Kalau di Indonesia setahu gue. Oh, kalau di Indonesia nggak legal. Nggak ilegal, udah ilegal, bener-bener ilegal, nggak boleh. Nggak kan kalau kayak lo di mana di Singapura juga ya, atau di tadi Las Vegas gitu kan, udah ada lokasi tertentu ya kan, yang itu tuh boleh di situ gitu. Lokalisasi. Tapi kalau lo keluar dari situ nggak boleh. Nggak boleh ya. Oke. Gitu. Tapi memperbolehkan, tapi ada lokalisasinya. Oke. Gitu. Tapi kalau di Indonesia enggak sih rasanya. Oke. Gitu. Makanya cuma yang jadi permasalahan itu kan kalau judi online tuh sekarang ya mungkin belum terdidik dengan baik ya rakyatnya gitu. Jadi akhirnya kalau salah-salahin rakyat sekarang? Bukan salahin rakyat. Salahin Oh iya. Salahin karena sosialisasinya tidak nyampe. Sosialisasi untuk bener baik enggak dan segala macam gitu. Zaman sempat kemarin gara-gara Covid susah. Banyak yang enggak dapat pekerjaan, pemasukan, akhirnya jadi solusi. Nah gitu. Nah jadi cuma kan itu bukan hal yang baik kan gitu. Akhirnya jadi masalah judol dengan istilah judol. Gitu. Barengan sama masalahnya pinjol. Ya sebenarnya mirip gitu. Apa ketergantungan itu kan yang bahaya. Jadi judi online itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Kalau ngomong benernya mah nggak boleh. Oh, gua kirain karena orang apa yang gue tahu ya main, gue pikir itu legal gitu di handphone tuh. Boleh, tapi berbahaya sama kayak judi pada umumnya. Yang gue tahu mereka bikin APK sendiri tapi bukan lewat Android atau lewat iOS. Oh, iya intinya ilegal sih lah. Ilegal. Gitu. Atau mereka memang mainnya website. Iya. Gitu akhirnya ke sana. Cuma kan yang aneh kan di sini kan kok bisa lewat. Kok nggak keblok, nah kayak gitu-gitu ya itu. Itu siapa? Maksudnya yang kemarin ramai beritanya sebenarnya tinggal di browsing aja ya. Kenapa sih mesti? Kayak kan kita nggak usah nyebut gitu maksud gua. Iya sih. Nah, ini mungkin oke lah, mungkin orang lain lebih banyak yang lebih tahu soal judi online, terlepas ikutan main atau enggak, tapi terinformasi. Kalau gue sih karena gue tidak tertarik, jadi gue nggak terlalu ngulik. Cuman yang gue ulik adalah emang bahayanya judi online itu apa sih gitu. Salah satunya ternyata bikin kecanduan. Buat kesehatan maksudnya. Loh, kan dulu ya kesehatan bisa mental, bisa psikologis, bisa fisik. Tapi mungkin secara fisik enggak langsung ya. Enggak langsung. Nantinya betul. Nantinya iya, betul. Kayak gini lah. Kayak judi pada umumnya ya. Tadi bentar, sebelum lanjut nih. Kok gue seperti narasumber ya? Ya karena kayaknya lu yang paling tahu. Walaupun gue jadi mikir dia tahu banget udah lama ya. Gue baru gak pas dia nanya. Gue paham banget ya. Gue yang jawab dia tahu banget ya. Jangan-jangan dia salah satu korban judi online. Iya gitu. atau pelaku ya. Gue pernah nyobain sih tapi nyobain dan memang pengen tahu. Tahu. Tapi pernah gue ada kenalan teman kecanduan yang akhirnya dia minjemin duit orang-orang. Satu kantor. Oh itu kan sama gue juga. Iya kan. Akhirnya dipecat kan. Nah kecanduannya judi ya seperti judi pada umumnya sih gitu. Ada yang karena udah kalah jadi dia lagi. Bukan. Dia berusaha mendapatkan balik duitnya itu. Akhirnya dia main lagi. Kalah lagi terus. Jadi akhirnya kalah. Jeleknya orang judi kan bisa nih. Nah sedangkan itu kan harapan, nggak ada hal yang pasti. Gitu. Berharap sama situ akhirnya terus jebol. Ya mental down, kadang akhirnya duit barang habis. Akhirnya jadi minjem sana sini. Gitu. Tapi balikin nggak bisa gitu. Kayak gitu-gitu. Salah satu yang merusak tuh kayak gitu-gitu. Ada yang karena gue mesti balikin duit gue yang hilang. Ada yang kecanduan karena merasa easy money. Itu juga ada. Oh gue naro 5 juta sekali klik atau apa gue dapat 5 juta lagi gitu. Akhirnya mudah segitu yakin dihajar habis balik lagi ke pola gue mau balikin dapat yang tadi hilang. Gitu. Lingkaran setan. Jadi sebenarnya. Tapi maksud gue berhubungan gak sih sama tadi lu bilang kan harapan gitu ya. Kira-kira harapan lu untuk tahun gak nyambung ya. Gue udah serius loh. Gue Arlan juga udah diam nyimak gitu. Enggak. Jadi nih menurut gue nih ngejual Cinderella story kan sebenarnya. Ngerti gak lo? Jadi kayak iming-iming kan. Jadi harapan kayak apa ya? Kayak candy lah. Jadi lo rewardnya nih bakal gede banget nih buat lo gitu. Kalau ngobrol emeng-emeng.
ngemeng-ngemeng. Tapi maksud gue gini, kalau gue pribadi, gue tuh ada satu prinsip yang menurut gue pegang sampai saat ini adalah kalau itu too good to be true, it doesn't true gitu loh. Kalau menurut gue kalau terlalu mudah atau terlalu ini mah masa sih gitu, kok smooth banget, kok lancar banget, kok enak banget gitu, kayaknya harus dipertanyakan. Itu makanya gue banyak juga sedikit bisa dibilang lolos dari kayak gitu-gitu. Bukan judi ya, maksudnya kayak lo tau gak yang kayak lo invest gitu-gitu ternyata tiba-tiba dibawa lari gitu-gitu. Biasa investasi jual barang sama perjudian yang gini-gini nih. Iya, karena biasanya kalau yang kayak gitu kan dia kasih di depan tuh gede. Iya. Maksudnya cepet-cepet, kayaknya lancar nih. Gue taruh lagi sampai akhirnya tiba-tiba jebret diambil semua. Sebenarnya sistemnya yang sama, kalau yang gue pernah tahu ya, sistem yang kayak gini samanya adalah kayak misalkan lo judi, lo akun baru, lo baru masuk table atau apapun, itu ada namanya welcome win gitu loh. Ya udah pasti menang. Jadi udah pasti menang, biar kita ngerasa seneng dulu. Seneng. Sama nanti investasi juga lagi. gitu kan, cara nipunya kan gitu. Nih setahun ya, sebulan gue kasih, 2 bulan dapet, 3 bulan kedapet, 4 bulan hilang. Gitu. Sama sistemnya sama kok, yang begini-begini nih. Cara ngancurinnya gitu. Narkoba kan juga gitu. Gak tau. Gue baru gimana pengalaman lo? Emang narkoba gitu. Karena ada faktor nyoba, lu merasakan sensasi enak atau apa, yang akhirnya bikin lu kesana lagi gitu loh. Iya, jadi strategi bandar itu kan gitu ya. Begitu. Jadi lo tahu ya soal strategi bandar gitu tahu ya? Jadi awalnya dikasih gratis atau murah, terus udah gitu tiba-tiba dia pura-pura ngilang sampai kita nyari. Gitu. Makanya gitu lah. Kata temen gua. Kata temen lo. Mungkin itu yang akhirnya dalam judi pun ada istilah bandar juga kan. Lo jangan main handphone terus dong Lan. Kita bukan, lagi ini gue lagi kan gue ketidaktahuan. Jadi tadi kan ada soal kecanduan. Nah ternyata dampak lainnya itu bisa jadi masalah psikologis. Iya. Ya itu kan pengaruh kan jadi dari kecanduan. Terus udah gitu duitnya hilang, dia berharap bisa balik lagi atau untung. Stres. Gitu kan. Terus dibenci orang sekitarnya misalkan gitu. Iya, ini kayak kekalahan gitu. berulang kali bisa menimbulkan stres, depresi dan kecemasan berlebihan. Dalam beberapa kasus. Rasa malu dan putus asa mendorong tindakan nekat seperti melakukan kejahatan atau bahkan bunuh diri. Nah, kejahatan itu masuk akal tuh. Aku biar bisa main lagi, gue dapetin duit dari mana ya? Ambil, nyolong, nyuri, nipu, minjem. Nah itu. Yang akhirnya Iya. Tapi pinjol sama judi online, menurut lu bisa berkaitan gak? Bisa. Saat lu ketagihan judi, lu malu minta temen lu, paling cepat mana? Pinjol. Gitu ya Dan? Gue gak pernah sejujurnya. Gue gak ada experience. Gue gak bisa terlalu ngejawab pertanyaan lo itu tadi karena gue gak Lu pernah gak tapi ada pengalaman yang berurusan sama judi? Maksudnya karena gini, judi itu menurut gue sesimpel permainan antar teman tuh juga bisa judi. Misalkan gini, si Arlan pasti ntar gini-gini deh, taruhan sama gue deh. Kalau Arlan gini-gini, gue bayarin makan. Kalau gini-gini lo yang bayarin makan ya. Tapi itu judi loh. Iya, tapi kan lo juga pernah mengalaminya. Iya. Kalau menurut gue itu dalam taraf wajar karena niatnya buat seru-seruan kita aja. Betul. Itu adalah pintu Lan. Akar. Ketika lo sudah masuk ke dalam pintu itu, nggak harus tepuk tangan. Enggak, tapi tergantung orang-orangnya ya. Yang gue yakin nih kalau orang-orangnya kayak kita nih ya. Iya. Ya itu memang sebatas buat seru-seruan aja. Iya. Tapi kalau misalkan gue nih, tiba-tiba sebetulnya gue tuh punya kecenderungan memang suka judi. Iya. Dimanfaatkan. Nanti si Denny pasti gini nih, taruhan deh sama gue. Lu berani berapa? 1 juta yuk. Gitu kan suka ada yang gitu. Atau kita misalkan hobi kita main golf atau biliar gitu. Nanti main yuk. Yang menang bayar segini. Itu kan pertemanan ada yang begitu. Kalau kita kan cuma di taraf bayarin kopi dong. Gitu. Kalau nggak bisa gue gak bisa bayar nih. Enggak, gue sampai holy cow kok waktu itu. Pernah. Makanya gue meninggalkan teman-teman toksik gue di kantor, termasuk dia. Gue gak dapet gue yang holy cow. Iya. Jadi dulu di kantor kita tuh kalau kita ada
satu yang dapat kerjaan atau apa gitu tuh biasanya kita palak. kita premanin gitu. Terus kalau misalnya kita lagi pengen jajan, kita bet gitu. Apa yang bisa apapun yang kita bisa bet, kayak misalnya yuk kita hitung-hitungan mahal-mahalan outfit gitu misalnya. Tapi kita tahu lah, kayak misalnya lu tahu lah, misalnya kita berlima ada siapa, kita tahu kan ini kayaknya ini bocah lagi bajunya hari ini lagi fancy banget nih. Kita taruhan ini aja baju gitu. Tanpa dia sadari pas dihitung ternyata mahal banget kan, ya udah dia yang kena kayak gitu-gitu. Menurut gua tetap aja judi sebenarnya nggak sih? Iya, tapi memang konteks judinya lebih untuk permainan. Ada konteks satu permainannya benar. Ya. Gitu. Kalau yang judi yang ini kan memang tujuannya memang lu buat nyari duit. Cari uang. Keuntungan gitu dan segala. Makanya gue tadi nanya gitu sebenarnya. Kalau tadi kan Alan bilang, wah gue nggak relate, dia bilang gitu kan. Sebenarnya kalau mau ngomong judi, hal dalam artian judi, ya sebenarnya hari-hari juga udah ada. Iya, kerjaan gue kan juga judi sebenarnya. Bisa contoh-contoh. Kerjaan gue sih berjudi kan, bertaruh. Jadi misalnya gini, gue beli lagu dari lu nih misalkan. Buat artis gue yang ini. Ini lagu pasti hits nih. Gue rela keluarin duit 100 juta untuk produksi lagu itu dengan harapan nanti dapat untung. Oh iya juga sih. Gitu. Itu kan judi kan. Gak ada yang tahu. Iya, bener. Gambling. Bahasa Inggrisnya. Nggak, soalnya kalau suka meeting, lo tau gak sih dulu zaman kita ngeband kan gitu. Ya kalau aku sih ini cuman kita kan gambling nih kan, jadi kata-katanya tuh kayak di sugar coating gitu, padahal itu bilang aja judi gitu loh, ya kan. Sebetulnya kan itu bukan judi atau gambling ya, lebih kayak apa yang kita lakukan ini ada resikonya, gitu. Dampak negatifnya ini, tapi kalau berhasil kita akan mendapatkan seperti ini gitu. Sebenarnya judi dan bertaruh ini kan kita pakai di kehidupan sehari-hari. Lo buka usaha, lo mempertaruhkan sebuah modal di situ, sebuah ide di situ, gitu. Tapi tujuannya kan baik, gitu. Nah yang judul yang jadi masalah ini kan sebenarnya tujuannya nggak baik, gitu. Kenapa nggak baik? Karena kalau lu bisnis musik tadi lah misalkan, berarti kan masih ada chance untuk lu naikin lagu artis ini yang dibawa sama Denny. Bikin promo, bikin klip, berapa ini, keluarin budget berapa untuk apa, push di mana di sini, lo ada usaha itu. Nah kalau sudah judul yang online ini, judi online ini, nggak bisa. Lo cuma hanya tebak dan lo main sama mesin, gitu. Dan orang itu masih mau main, itu aja udah aneh sebenarnya, gitu. Ya lu kenapa? Apa? Mau main? Enggak gue pernah main. Tapi gue pernah main. Gue pernah mau nyoba untuk kan. nyoba gitu. Dan memang nggak bisa menang. Biasanya teman gue ada yang main. Lu pernah menang berapa? Oh gue pernah ngantongin 8 juta. Oke. Kalah lu berapa? Ya 9 juta sih. Kayak gitu. Jadi nggak akan bisa lo kaya dari judi itu nggak bisa. Yang kaya dari judi cuma bandar. Atau yang punya sistem. Udah itu aja. Ya tapi apa ya, saya ingin menanggapi tadi pendapat saudara Arlan soal musik ya. Tadi soal musik tuh menarik banget tuh, gambling kan. Jadi kemarin gue baru nonton satu podcast juga, dia produser terkenal juga di US. Dia bilang kalau sebenarnya orang itu tidak mencintai musik, dia nggak akan melakukan atau mengeluarkan uang sebanyak itu. Kalau dia cuma pengen judi, karena sebenarnya kan memproduksi musik dengan judi tuh di Las Vegas, dia bilang di Las Vegas tuh sama. Misalnya lu punya $300 gitu ya, lu spend di Las Vegas itu 50-50 chance-nya untuk lu menang. Tapi lu spend $300 untuk sebuah album, itu bukan 50-50. Kemenangannya cuma 5% sebenarnya. Tapi you still keep doing it gitu karena lu mencintai itu. Jadi menurut gue memang tadi lu bilang bener. Beda Den, karena motivasinya tuh beda. Kalau yang ke Las Vegas tuh emang gue nggak peduli, gue pengen menang. Dia cuma hitungannya cuma gini kan, misalkan flip a coin gitu. Flip a coin nggak? Bahasa Cinanya apa? Cincung i. Gue cuma tahu cincung i. Itu aja dari dia, dari Alan gitu. Itu aja. Bahkan mungkin bukan. Dan mungkin bukan. Ada. Lu kalau di airport ada deh, bener. Dia masih coba jelasin. Udah. Oke, lanjut. Misalkan koin. Berarti lu kan cuma lu yakin di sisi A atau B. Tang. Udah lu nggak bisa. Itu udah muter, lu nggak bisa apa-apa. Kepala atau Enggak ada. Bukan. Maksud gue gini.
di channel kita itu kan nanti kan kita juga pengen dapat duit ya. Kenapa dia selalu swearing ya? Kenapa selalu kenapa nggak pinter-pinter gitu maksud gue? Kan bisa disensor. Oh iya. Yang sensor siapa? Lu. Gitu. Jadi setelah itu muter udah lu nggak punya apa-apa. Kalau album, oh ya berarti kan budget segini gue keluar untuk ini. Nah budget segini kan nggak semuanya buat ada yang lain gitu loh. Ada promosi yang tadi dan segala macam gitu. Soalnya tapi yang menariknya nih judul-judul ini dengan istilah judul ini baru rame kan berapa tahun belakangan ini kan. Sebenarnya gue tuh pas judul ini rame, ya elah baru rame sekarang gitu. Sebenarnya dari zaman tahun 2000 berapa ya gue ya? 2010, 2009 itu sudah ada. Cuma maksud gue masifnya kan baru sekarang, Cai. Iya gak sih? Betul, masif sampai mengganggu dan merugikan negara, rakyat dan negara itu baru sekarang. Iya. Tapi lo tahu kan kenapa itu merugikan negara? Karena uangnya itu tidak masuk ke negara, ngerti gak lo? Gak muter di sini. Iya. Tidak muter di sini. Betul. Itu keluar. Tapi itu benar. Jadi gue tuh dulu tahun 2009-2010 yang eranya gue bikin cover XXX gitu. Iya. Nah itu gue dapat dari kenalan orang yang punya website judi online. Oke. Gue bikinin banner website judi. Jadi kalau website judi itu ada misalkan Natal, ya ada banner Natal. Udah pasti nggak salah tuh ya? Apa? Banner? Bener. Oh bener sorry. Terus. Ini tangan gue udah naik nih, boleh lanjut nih. Lanjut gini nih. Plak. Iya, lanjut ke sana. Gitu. Misalkan Natal berarti bannernya Natal, Imlek bannernya Imlek. Pokoknya nyesuaiin itu. Nah, gue bikin itu. Nah, mereka suka, akhirnya dia ngenalin ke teman-temannya yang punya website judi. Oke. Dan itu benar sama yang isu-isu sekarang. Sampai pernah ada satu orang itu di Kamboja. Kenapa di Kamboja gitu kan? Karena di Kamboja saat itu ya, gue nggak tahu sekarang ya. Saat itu gue dikasih taunya karena regulasinya jelas di sana. Ya udah, lo mau bikin ini judi, ya udah bayarnya sekian. Oke. Gitu. Oh, jadi gitu. boleh, makanya pada bikin di sana saat itu. Gue nggak tahu sekarang, gue belum riset juga datanya, gue nggak tahu. Gitu. Cuma yang lucu adalah mereka ini bikin website judi di Indonesia, tinggal di Indonesia. Itu beruberan, Uber-uberan sama polisi. Oh. Gitu. Jadi ada satu klien yang nggak mau ketemu gitu. Ada kalau yang temen gue memang begitu, dia nggak mau ketemu. Pokoknya lo kasih file selain gue, lo jangan pernah ngasih. Iya. Oke. Gitu. Karena ya itu. Iya. Penjebakan itulah gitu. Takut sampai tiba-tiba ditangkap gitu. Tahu-tahu ada yang ngaku timnya gue tapi bukan, nanti lo yang tangkap. Polisi. Gitu, iya. Nah sampai ada satu orang klien yang akhirnya ketemu karena langsung ketemu. Oh gelisah banget. Ya gue mikir ya ketemu tempat umum lah. Iya. Gitu. Kalaupun nggak mau tempat umum ya lo yang suggest gitu. Di mana gitu. Nah sini orang gue nggak ngeh. Udah ya udah gini revisian lagi. Udah dia pulang. Pas pulang dia WhatsApp. Cai, lu orang yang bapak-bapak ini hati-hati itu kayaknya ini wajir noid. Jadi ternyata orang-orang itu noid juga, parno gitu. Ngeliat orang tuh kayak jadi. Tapi kalau dipikir ya, segitunya dia tetap separanoid itu tapi tetap ngejalanin. Berarti kan untungnya gede banget ya. Gede. Tapi gede. apa enaknya hidup gitu ya? Temen gue yang itu, akhirnya gue pernah nanya pertanyaan itu. Lu untungnya gede gak sih? Gitu, gede. Dan ini mereka zaman sekarang kan lu udah bisa, sistem udah bagus. Dalam artian gini, lu mau main judul, lu bisa bayar pakai Dana, pakai GoPay, pakai apa. Zaman dulu nggak bisa. Oke. Jadi mereka tuh sebenarnya enggak selama itu ya. Enggak. Oke. Jadi zaman itu tuh mereka tuh sebenarnya jadi agen aja. Kalau di Inggris kan udah legal tuh. Ada tuh SBOB apa segala macam. Nah, mereka mengagentkan itu. Pakai kayak gitu-gitu. Mereka ngambil komisi dan segala macam. Mereka tuh untungnya gede. Itu pun gede zaman itu. Sampai biar dia sehat. Pokoknya gue Senin sampai Minggu itu gue hari Selasa sama hari Rabu. Hari Rabu sama Jumat gue tuh off. Oke. Gue gym atau apa. Kenapa? Gue bilang. Sabtu Minggu pasti rame, dia bilang. Karena kalau gue gak gitu gue gila. Gue bilang gitu. Sekarang, tapi memang kalau pertanyaan ke Alan, kok mau gitu-gitu? Ya memang hati nurani benar. Tapi kalau yang ini ya udah, dia tahu mesti gimana, dia tahu harus waras. Ya udah. Tapi solusinya gimana ya? Maksud gue gini, judi itu
emang judi gitu teret, gue judi. Tet. Oh iya. Judi itu kan ada peminatnya, ada marketnya. Nah, apa namanya? Adanya lokalisasi judi di offline gitu ya. Itu kan supaya terjaga. Sama kayak prostitusi nih. Iya. Biar gak kemana-mana di situ aja. Gitu kan. Sama ganja. Iya misalkan gitu ya. Ya secara agama kan memang gak boleh. Kalau di agama gua gak tahu di agama kalian. Gak boleh lah. Oh gak boleh juga gak boleh lah. Jadi kalau misalkan negara memperbolehkan, sama kayak minuman keras, sama agama gak dibolehkan tapi negara boleh. Dengan batasan umur. Nah misalkan judi itu diperbolehkan, judi ini sekarang ke online. Judi online diperbolehkan karena marketnya ada. Iya. Solusinya gimana supaya aman? Gak ada. Aman tuh gimana Lan? Aman buat siapa maksud lo? Aman buat pengguna atau aman buat apa? Kan pasti ada regulasinya kalau gitu kan. Aman buat semuanya. Contohnya ya sama kayak minuman keras gitu ya. Sekarang udah boleh. Udah boleh, tapi kan dijaga tuh sehingga ya kalau udah boleh bertahun-tahun udah lama, berarti kan aman-aman aja. Nah, judi online kan rame nih sekarang. Diamanin bisa nggak sih gitu? Oke. Kalau gue sih kalau nggak boleh sekalian. Tapi kalau boleh, ya ada batasnya. Kayaknya bukan kapasitas kita untuk jawab kali ya. Tapi kalau berpendapat kan bisa. Bisa. Gitu. Kalau di luar, gue pribadi di luar benar salah ya. Di luar benar salah gitu. Kalau benar salah agama susah. Di luar benar salah, sesuatu yang diperbolehkan dan ada lokalisasinya, itu pasti ada regulasi, ada aturannya. Umur, batasan umur. Ya mungkin ada batasan pendapatan atau apa gitu. Tapi memang faktor pendidikannya orang juga harus benar gitu. Kasarnya maksudnya kayak gini. Ya lu gak ada duit, lu judi, lu kalah, lu bangkrut. Ya salah lu. Bukan salah judinya kan. Kalau itu kan jelas salahnya bukan judinya. Tapi kan kenapa dia bisa melakukan itu kan ada nilai pendidikan. Pendidikan orangnya gitu. Rakyatnya gitu kasarnya. Tapi kalau ngomong judi online sama judi offline, gue harus dilokalisasi lah gitu. Kita ngayal. Gue lebih setuju kalau melokalisasi judi yang offline yang benar. Gitu. Kenapa? Karena kalau sistem lu merugikan, emang jelas nipu. Gitu. Orang udah semuanya sistem mesin udah ditentukan siapa yang kalah, siapa yang menang sudah ditentukan gitu maksudnya. Dia cuma ngambil selisih nih. Nah, ini main dapat segini anjing gue belum dapat nih. Kalahin dapat beres. Makanya judi offline kan di negara-negara lain sudah berkembang puluhan tahun kan karena sistemnya dianggap benar, lokalisasinya juga rapi gitu kan. Ya itu gua rasa yang bisa ngasih garis itu kan ya orang-orang yang petinggi tadi kan. Gue jadi kepikiran judi. Kita enggak. Iya selain judi kita cari duit biar lebih cepat gimana ya? Ya sebenarnya balik lagi kalau judi itu balik lagi menurut gua ngejualnya Cinderella story-nya sih. Iya betul. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa orang tergila-gila sama judi ya karena dia ngerasa dia bisa mendapatkan sesuatu yang besar dalam kurun waktu yang singkat gitu. Iya. Itu yang kadang orang nggak sadar. Nggak sadar kan? Betul. Jadinya kecanduan kan. Nah ketika kecanduan itu yang akhirnya kita temuin kemarin kasus kita di kantor juga kan. Iya. Dan ada beberapa kasus juga di luar yang gue tahu, gue dengar dari orangnya, dia seorang ayah, terus anaknya seperti itu melakukan berbagai macam, akhirnya jadi kepinjolan. Iya, pinjolan dan dia menggunakan banyak sekali KTP orang. Untuk bisa begitu. Nah gitu. Itu kan kayak gitu tuh. Jadi kalau misalkan nomor lu pernah nyampe tawaran buat join, itu nomor lu ada yang make. Karena di sistemnya mereka itu nggak ada verifikasinya. Jadi misalkan lu pengen bikin 5 akun. Satu lu, satu pakai nomor gua, pakai nomor Alan, nomor siapa lagi bisa. Tanpa verifikasi ke nomornya. Nah itu kan yang bahaya begitu sebenarnya. Ya sistemnya kenapa memperbolehkan gitu. Berarti kan maksudnya dianya juga udah gak bener gitu loh. Maksud gue kalau misalkan bener ya regulasinya harus jelas banget gitu. Gue rasa memang belum siap aja. Belum siap. Sejujurnya gue belum pernah berteman dengan orang-orang yang betul-betul kecanduan Cai. Gitu. Jadi selama ini gue teman-teman gue tuh mostly yang ya kayak kalian-kalian lah gitu yang otaknya cuma produktif kerja, gimana caranya menyenangkan diri sendiri yang kayak gitu yang kayak kita lah gitu. Merusak banget sih sebenarnya gitu judol dan pinjol. Ya berarti gini, summary-nya begini, asik summary dari si judol-judol ini
kan sebenarnya kan apa namanya? Gua simplify-nya gini. Banyak untung atau ruginya untuk orang yang menggunakan gitu. Menurut lo? Rugi lah. Banyak ruginya. Tetap banyak ruginya lah. Okay. Maksudnya kalau kita ngomong secara keseluruhan rugi bukan masalah rugi menangnya. Lah orang-orang kalau misalkan banyak juga yang ngelibatin orang yang nggak punya, yang cuma harapannya duit gue cuma 200.000 bisa jadi sesuatu. Akhirnya kalah terus kena mental, kena psikologis, akhirnya bunuh, akhirnya ngelakuin kejahatan. Rugiannya lebih besar lah. Gitu. Ya jadi kalau menurut gue kalau nambahin ya buat teman-teman yang sudah nyemplung, atau lagi berusaha pengen masuk dunia itu, nggak ada nggak sih? Mungkin aja. Mungkin aja. Yang pertama yang udah nyemplung, kalau bisa segera mandi. Karena habis nyemplung ya. Iya kan nyemplung. Bilas, salin, bilas. Yang udah nyemplung segeralah cabut dari situ. Iya betul. Iya. Sebelum nyemplung terlalu dalam tadi. Betul. Nanti dibilasnya susah. Betul. Nah kalau yang belum baru kepikiran kayak seru ya. Baru kaki nih, baru main kaki. Jangan deh gitu. Maksudnya. Maksud gue tuh jangan cuman denger dari satu sisi teman-teman yang berhasil, yang gue dapet duit segini, tapi coba dibandingin sama yang gagal. Iya. Mana yang enggak lo? Iya. Nah, mana yang lebih banyak dan mana yang lu sanggup nggak gitu? Yeah. Kecuali ya terserah ya, ini duit dia. Misalkan orang tajir banget, ini dia menyisihkan uang untuk buat itu. Nggak apa-apa. Tapi dia tahu kapan untuk stop. Iya. Gitu. Jadi teman-teman cobain dulu. Gak usah. Tadi udah bilang gak usah. Ngapain lu? Gak maksud gue. Cobain dulu terus nanti di komen. Iya bener. Iya boleh sih. Enggak sesat bercanda ya. Bener. Boleh sih komen. Misalnya kalian punya experience pribadi atau teman atau keluarga kalian yang pernah memiliki experience kasus tersebut. Mau baik, mau buruk, mau untung, mau rugi, tulis aja. Kita juga pengen tahu. Soalnya kita juga pengen like juga. Ada yang memang mempercayai judul itu bagus buat ini. Nah makanya gue nggak tahu. Aja kan? Betul. Gue kan nggak pernah tahu. Orang kan hidup 50-50 ya selalu. Kalau menurut gue. Okay. Jadi lo bawa duit berapa buat ke Makau kali ini? Hah? Sebenarnya gue nggak bawa duit gue. Gue kesana. Mau ke Makau kan? Gue bukan ke Makau hari. Gue mau ke Hong Kong dulu. Abis dari Hong Kong gue mau ke Cina Daratan situ. Mainland. Belajar kungfu. Ngapain jauh-jauh sama ini aja? Tadi kita di awal gak ada gini. Balik lagi di Prok Podcast. Opening langsung closing ya.